Oke, ya, kembali lagi dengan gua Fahmi. Kali ini mau jelasin tentang linked list DC. Ya, linked list ini adalah sebuah data structure yang mana dia tuh berupa node, kalau diibaratkan ya, node atau struct konkretnya memiliki dua komponen, yaitu bagian ini yang akan kita sebut mostly adalah next, lalu ini adalah untuk value-nya. Nah, terus linked list itu bentuknya seperti ini. Ini dia membentuk sebuah rantai yang berkait ya. Nah, ini dia ini adalah sebuah pointer yang menunjuk ke node lainnya. Jadi satu buah ini kita sebut node. Ini adalah node, ini node. Kalau ini dan ini yang ini adalah pointer dengan tipe data node-nya, dan dia bisa berupa null ataupun alamat. Buat yang belum tahu tentang pointer, harus silahkan cari tahu lagi terkait pointer itu seperti apa. Untuk yang belum tahu struct juga sama, cuma mungkin saya jelaskan dikit lagi ya. Akan dijelaskan lagi apa itu pointer dan struct nanti saat coding. Nah, tadi sekilas tentang linked list, dan dia tuh ini adalah singly. Singly artinya adalah dia tuh cuma satu arah. Nah, selain itu linked list itu punya properti lain, yaitu dia mempunyai dua pointer berupa yang akan menunjuk ke awal list dan akhir list. Nah, pointer ini sama, tipenya dia node-nya juga, kayak gitu ya. Dan ada banyak operasi, yaitu insert di awal, lalu ada insert di tengah, insert di akhir, hapus, cari, dan traversal. Oke, kita mau coba bahas satu-satu ya. Oke, kita akan coding ya. Oke, pertama kita akan ini ya, berkenalan dengan operasi yang pertama, yaitu adalah insert di awal. Oke, insert di awal ini jadi ketika ada node baru, dia bisa terbagi dalam dua kondisi, yaitu insert awal ketika kondisi listnya masih kosong, dan insert awal ketika kondisi listnya berisi. Nah, ketika kondisi listnya kosong, maka operasinya cukup ini dua ini, yaitu awal sama dengan node baru, akhir sama dengan node baru ya. Jadi kayak gini, awalnya seperti ini, lalu hasil akhirnya adalah seperti ini. Step satunya adalah awal sama node baru, akhir sama dengan node baru, seperti itu ya. Sangat mudah, ini satu. Lalu insert awal ketika kondisi list sudah berisi. Lalu bagaimana jika kondisi sudah berisi kayak gini? Kalau di sini udah ada 3 item ya, dengan ini adalah alamat ya, ini alamat, ini value-nya. Jadi yang awal ini menunjuk ke alamat, ini harusnya XA, terus ini, lalu di sini tuh berarti XBB ya, cuma ini kita hapus saja. Ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini. Tapi kalau mau ditulis, ini tuh adalah 0x, harusnya gini ya, cuma ini kita singkat aja kayak gini. Nah, bagaimana algoritmanya ketika ada node baru yang mau disisipkan di awal? Berarti di sini sangat mudah. Operasi awal yang pertama adalah node baru next sama dengan awal. Jadi
pointer ini menunjuk ke awal, yaitu sini A, maka di addressnya adalah 0xAA, lalu awal sama dengan not baru. Ini addressnya awal dari tadinya adalah 0xAA menjadi 0xAB. Jadi chainnya terbuat lagi ya. Sangat simple. Nah, kita coba masuk ke codingnya sekarang. Oke, kita perlu bikin ini dulu. Note kayak gini ya. Kita pakai ini ya. Datanya bisa kita bikin in aja dulu. Lalu kita akan bikin type def ya, alias, biar mudah nanti. Kita bikin namanya node, jadi ini alias. Jadi sebenarnya kan untuk inisiasi string itu gini ya, kalau mau bikin head null, cuma biar nggak perlu nulis struct lagi bisa kayak gini. Nah, kita bikin kayak gini, lalu kita akan bikin ini akhir, lalu kita akan bikin node adalah node baru. Nah, kita akan inisiasi inisiasi node barunya, kita isi datanya dengan 10 misal. Nah, lalu insert di awal adalah berarti awal node baru, akhir node baru. Ini ketika kondisi yang awal, ketika list kosong. Nah, kita perlu ngecek kapan listnya itu kosong. Listnya kosong ketika list kosong ketika awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan 0. Ketika list kosong, maka lakukan ini. Oke. Else berarti listnya udah isi ya, list sudah isi, maka yang dilakukan adalah ini ada copilot ya, not baru next sama dengan awal, dan awal sama dengan not baru ini ya. Oke, ini struct-nya. Nah, ini next itu tipenya pointer yang dengan tipe data not ya, dengan tipe datanya dia sendiri. Oke. Ini kalau kita print awal data harusnya adalah 10, tapi kalau kita print di awal itu error ya, tapi kita bisa print awal itu adalah 0. Ya, ada perlu import library lain. Nah, ini kita udah. Ini hasilnya awal itu. Nih, awal itu pointernya 0. 0x0 itu 0 ya. Lalu diisi oleh data. Lalu ketika di print datanya setelah di reference dia adalah ini.
Lalu misalkan kita mau isi lagi. Nah, kita misalkan mau nyobain kalau ada dua list. Pertama, kita harus masukkan ini ke dalam fungsi baru. Nah, kita namanya insert first. Ya, ini. Lalu kita bikin parameter ini awal akhir, lalu datanya. Tapi di sini kita juga bisa pakai node. Instead of bikin node baru di sini. Nah, ini node baru sama ya. Kita pindahin aja ini. Cukup pindahin aja tadi ke sini. Oke, sama kan? Nah, lalu kita bisa panggil di sini insert first awal akhir baru. Kita coba lagi. Ups, kena error. Ya, ini harus pakai dereference. Nah, sama kan hasilnya? Oke, sedikit info baru di sini. Kini kita pakai namanya double pointer atau pointer ke pointer. Mungkin agak sedikit bingung, tapi sebenarnya cukup simpel. Jadi di dalam C itu tidak ada pass by reference. Jadi ini pass atau parameter. Maksudnya adalah kita bisa pass argumen ini ke parameter ini dengan reference. Itu di C tidak ada, adanya di C++. Nah, lalu di C, ketika kita declare parameter ini, itu akan membuat address baru. Sehingga kita tidak bisa mereference data yang ada di sini. Karena ini adalah tipenya pointer dan kita ingin memodifikasi value dari variabel awal yang ada di main ini ya. Nah, agar bisa dimodifikasi maka kita perlu pointer yang menunjuk ke tipe data pointer. Seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan operasi dereference pada variabel awal ini, itu adalah menunjuk kepada pointer yang di sini. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk yang belum tahu fungsi, bisa cek dulu materi terkait fungsi, bagaimana cara bekerjanya dan lain sebagainya. Yang jelas di sini kita menggunakan 3 parameter dan ini adalah parameter node semuanya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tes ketika memasukkan chain 2 kali ya. Nah, ini kita beri nama node baru 2. Ini juga sama, node baru 2. Ini adalah 11. Lalu kita makan insert first. Oke. Kita bisa print kayak gini. Ups, salah.
Wait. Nah, tadi ada salah ya di sini sintaknya. Nah, ini sintak yang benar. Not baru next sama dengan awal, ya kan? Yang ini. Lalu awalnya kita isi dengan not baru. Maka dia akan membuat chain seperti ini ya. Nextnya adalah ke data 10 yang sebelumnya. Jadi dia bikinnya itu kan pertama awal, lalu dia menunjuk ke not baru 2, terus not baru 0. Ini awal, ini 11, 10, lalu terakhir dia menunjuk 0. Gitu. Sip. Nah, aku mau coba modifikasi di sini. Kita akan pakai deklarasi di awal, dan ini kita akan pindahkan ke setelah main. Tujuannya adalah agar fungsi insert first ini tidak bergantung kepada urutan deklarasi. Jadi istilahnya ini sudah dideklarasi dulu, lalu fungsi bodinya di sini. Jadi bisa dipakai di mana saja. Oke. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba insert di tengah. Ya, insert di tengah ini sama ya. List sudah isi atau list sudah kosong. List sudah kosong itu sama. Jadi tinggal diisi aja dengan not baru. Tapi kalau listnya sudah ada, kita mau cari dulu nih. Sebenarnya di tengah itu kita bisa lakukan dua ya, insert sebelum atau sesudah. Tapi paling mudah itu sesudah. Jadi maksudnya insert ini adalah sesudah sesuatu node. Nah, kita akan menambahkan di sini field baru, yaitu adalah key. Aku akan bikin alias lain, key. Aku akan pakai key di sini, ya. Nah, karena kita harus tahu posisi dari node yang ini yang mana, kita akan melakukan namanya nanti looping atau traversal. Nah, sebelum itu kita mau bikin traversal dulu deh. Jadi traversal itu adalah proses di mana kita mengunjungi semua node. Ini cukup node awal aja. Nah, ini lalu kita akan butuh fungsi print ya. Kita akan print isinya. Ini kepanjangan, kita bikin 3 aja. Oke.
Oke, jadi traversal itu adalah kita ada node current yang dia tuh menunjuk ke awal ya, pertamanya tuh. Nih, kalau dilihat di code-nya dia menunjuk ke awal. Terus selanjutnya dia akan traveling sampai node-nya itu ketemu next, karena dia akan melakukan operasi ini. Current sama dengan current next. Current sama dengan current next. Dia akan ke B. Lalu looping selanjutnya current next ke C. Lalu selanjutnya current next 0. Maka dia akan melakukan looping sebanyak next 4 kali. Tapi ketika 3 kali. Ketika yang mau ke 4, ternyata next-nya itu sudah 0. Kita tambahin counter di sini. Oke. Dari satu aja deh, biar gampang. Lalu kita akan print di sini count-nya berapa ya? Oke. Nah, instead pakai print kayak tadi, kita bisa pakai traversalnya. Nah, karena tadi kita pasang fungsi di bawah, kita harus bikin definisinya juga di atas. Nah, ini ya. Ini address node-nya, ini value-nya 11, ini next-nya. Nah, ini next-nya nih. Dan awalnya yang 11. Ini kan. Ini next-nya dia menunjuk ke sini. Jadi dia nge-chain. Lalu ini 10 terus 0. Jadi kayak gitu. Kalau kita bikin 3 node, nah, sorry, ini count-nya harusnya plus ya. Nah, 1, 2. Oke. Nah, count-nya 1, 2, 3 ya. Kalau datanya 3, dia 3 kali. Nah, lihat, next-nya BE0. Oke. Itu traversal. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar ini ya, insert middle atau insert after, biar mudah. Signature-nya sama, tapi bedanya kita akan pakai key di sini. Lalu kita juga akan perlu node barunya. Itu saja. Thank you.